Mama mana ya? Ah. Ah, Ah, ah. Ah, ah. Ah, ini Ada apa sih? Gila mau Ada apa? mau Aduh. nanya, Apa tuh? Aduh, gue lagi saya mau nyari mobil, Ah. buat main off-road. Oke. Cuman ya pemula, kira-kira dari mana mulai milihnya, yang kayak gimana nih? Kalau pemula sih gue bilang gampang-gampang aja, malah lebih gampang kalau pemula. Mobil semua double gardan tuh bisa menjadi pilihan. Kayak macam Suzuki Jangkrik, Suzuki Jimny biasa, ini TAF nih yang diesel. Kan dieselnya murah tuh, nggak usah pakai solar deck segala. Ini kasarnya apa aja ditelan sama dia nih solarnya. Jadi kalau gue bilang selama itu double gardan, pilihannya mau ke double gardan, ya dicek aja. Jangan sampai ada kopel yang nggak ada, apa asnya atau four wheel drive-nya nggak berfungsi. Nah, tapi kalau dari pertamanya apa tuh, yang dilihat dulu, maksudnya kalau mau ngecek mobil, misalnya kita udah suka nih sama satu mobil, apa nih dulu nih yang harus dilihat kalau mau buat off-road gitu? Kalau mau di off-road sekarang kita ininya dananya segimana, nah disesuaikan sama spare partnya yang murah yang mana, ya itu yang dipilih mobilnya. Terus baru penggunaannya, four wheel drive-nya misalnya kayak ini nih. Nah, ini juga satu hal yang penting nih. Ini kan ini apa, untuk ngawetin lahan, terus bahan bakar, ini kan irit dengan ini salah satunya. Tapi intinya kendaraan ini mesinnya benar-benar standar dan berfungsi baik. Jadi kalau gue bilang selama itunya filternya tetap masih orisinil, terus jalur-jalurnya masih gak dirubah-rubah, itulah pilihannya. Terus baru naik ke four wheel drive-nya. Four wheel drive-nya berfungsinya semua dengan baik, supaya dimasukin itu dia mau four wheel-nya hidup. 4x2-nya hidup, 4x4-nya hidup, high, 4x4 high-nya hidup, 4x4-nya low juga hidup. Nah itu baru gini. Nah tapi jangan kelabuin juga, jangan di transfer case itu sudah berfungsi, tapi lihat juga kopelnya itu badan ada nggak sama asnya. Kadang-kadang kopel sama as itu ada yang nggak ada yang ada. Jadi orang tuh ngejual pas kebetulan ya, mungkin ada orang juga nggak ngerti atau apa, si kopelnya nggak ada, jadi fungsinya nggak berjalan gitu loh. Jadi low sih dapat low, tapi jadi 4x2 tetap, karena as depan biasanya atau kopelnya nggak ada. Nah itu berfungsinya, itulah yang kita harus teliti. Oke, sekarang kita lihat aja, kita cek sendiri ke dalam mobilnya. Apa yang ini? Nah ini kan, ini ada cut off biasanya jarang mobil udah ada. Yang penting ini nih, tuas nih, ini four wheel, ini 2H, 4H, dan 4L. Itu berfungsinya benar atau enggak? Itu kan kita bisa dipindah-pindahin begitu aja. Cuman belum tentu di bawahnya berfungsi atau tidak, karena tergantung dari kopelnya sama asnya. Itu ada nggak? Kadang-kadang juga gue pernah nemuin nggak ada barangnya gitu, jadi tidak berfungsi dia. Nah kita coba nih di sini. Dikasih kita. Oh charge ya. Nah ini udah hidup nih. Nah sekarang gue kasih tahu ini. Nah lihat ini posisinya salah nih sebenarnya, harus putar balik dulu nih. Cuman dia nggak apa-apa lah, tapi ketahuan kan turun dia, bukannya ke samping, turun dia. Nah ini 4x4, balik, netral, mati dia, masuk lagi parlo, nyala lagi dia. Udah, baru kita coba. Nah ini di setirnya kerasa agak berat.
Terasa tuh bahwa ini kerja udah. Ini udah 4x4 low. Berat tuh, berat muterinya gitu. Berat di setirnya tambah berat sedikit, ada gerakan dikit, terasa. Sama tenaganya 2 kali lipat daripada sebelumnya, hampir 2 kali lipat daripada sebelumnya, dari waktu daripada high, kurang lebih gitu. Nah, kalau dari body itu gimana ngeliat ini ya? Oh, kalau body tergantung lu pakai buat apa, buat off road atau buat harian, atau buat ya untuk sekali-sekali aja. Jadi body sih kalau menurut gua kalau buat off road ya nggak usah lu pikirin. Tapi kalau buat ya buat keserangan lu juga untuk sehari-hari dan untuk pergi-pergi gimana, ya lu kayak ngeliat mobil biasa lah. Kalau lu beli mobil biasa, body sih ikutin aja yang menurut lu baik, ya itulah. Kalau itu sih nggak itu repot lah kalau body. Yang penting cara kerjanya 4-wheel drive itu yang Itu paling penting ya. itu yang paling penting. Juga ya. Nah kalau yang sebelah ini gimana nih ya? Nih yang ini nih. Gua rencana mau jual juga lagi nih. Ini Cherokee, Grand Cherokee tahun 2001. Ini automatic dan makanya bannya bisa besar karena final gear-nya gua ganti. Nah kalau ini kan benar, dia tidak perlu ganti final gear karena diameter bannya sesuai dengan standarnya. Jadi kalau pakai off-road pun udah bisa, kemana-mana udah bisa. Ini juga sama, cuma bedanya karena dia udah dirubah bannya. Karena di bannya dirubah lebih besar, jadi gigi final gear-nya harus diganti, disesuaikan dengan rodanya. Gitulah. Kalau ini 4x4-nya sama yang tadi ya? Ini ada bedanya sedikit. Kenapa beda? Satu, gearbox-nya otomatis ini. Kedua, gearbox-nya itu udah dirubah dengan pakai Cherokee yang limited, yang ada yang country yang ada full time-nya. Jadi gearbox-nya 2H, 4H, 2H, 4 four wheel, all time 4-wheel, 4H, 4 low, gitu loh. Itu udah gitu nanti kita lihat aja di dalam. Karena ini tadinya all time 4-wheel gitu loh. Nah ini aslinya ini udah all time 4-wheel, 4 high, 4 low. Jadi ini quadrat track. Jadi ini mobil sebenarnya aslinya Grand Cherokee itu tahun 2001 ini all time 4-wheel. Nah, kenapa gue robah? Karena kalau all time 4-wheel berarti kita memakan bahan bakarnya boros, satu. Kedua juga bannya nggak boleh kempes sebelah, harus benar-benar sering dicek rodanya karena all time 4-wheel. Dan ketiga, kembang ban juga nggak boleh beda. Nah, makanya gue ganti transfer case-nya pakai yang limited, yang country, yang ada all time-nya juga tetap ada. Jadi ada 4x2. Dari 4x2 all time 4-wheel. Dari all time 4-wheel ada part time 4x4. Terus baru ada low 4x4 yang normal biasa. Jadi itu kelebihannya. Jadi dan ini gearbox-nya gearbox matic gitu loh. Jadi hanya berubah ini jadi tulisan ini tidak sesuai lagi karena udah dirubah. Jadi kira-kira masukan dari manual apa matic nih kalau buat saya kalau untuk mudahnya ya pasti matic lah ya, kayak di jalan raya juga matic lah ya, tinggal kita masukin gigi, kita bisa pelan, bisa apa, ngangkat koplingnya juga bisa sesuai dengan gas. Tapi kan kembali lagi ke maintenance ya, pasti maintenance-nya jauh lebih berbeda dengan manual. Kalau gua sarankan supaya jangan kejebak dengan maintenance, ya mendingan manual aja lah kalau buat off-road sih, supaya jauh lebih gampang ngatasinnya kalau ada apa-apa gitu, lebih kayak gitu. Ya, makasih sarannya. Kalau sarannya kalau gua akan cari kendaraan jauh lebih murah dan maintenance-nya, pajaknya murah,
Terus juga ya yang banyak di pasaran ya, sekali waktu kita mau jual gampang kan, kurang lebih gitu. Oke, thank you ya. Sama-sama.